Waktunya kuis. Oke, ini buat kamu-kamu para penggemar olahraga. Mari uji kemampuan kamu dan lihat apa kamu mampu. Catat jawaban kamu. Dan di akhir, kita akan lihat apa kamu bisa menyebut diri kamu sebagai ahli olahraga. Kita mulai dengan yang mudah. Kamu kenal siapa orang ini? A. Cristiano Ronaldo. B. Jadon Sancho. C. Joao Felix. Waktu habis. Jawabannya Cristiano Ronaldo. Soal yang mudah lagi. Ini buat pemanasan. Siapa atlet ini? A. Frank Ribery. B. Arjen Robben. C. Kingsley Coman. Jawabannya Kingsley Coman. Yang ini buat para penggemar bola sejati atau sepak bola. A. Pele. B. Dennis Bergkamp. C. Frank de Boer. Dan jawabannya Dennis Bergkamp. Siapa nama striker ini? A. Luis Suarez. B. Robert Lewandowski. C. Karim Benzema. Ini Luis Suarez, kamu pasti tahu kan? Siapa nama petinju ini? A. Mike Tyson. B. Floyd Mayweather. C. Muhammad Ali. Benar, ini Muhammad Ali. Bisa tebak siapa nama pemain tenis ini? A. Rafael Nadal. B. Novak Djokovic. C. Roger Federer. Yap, satu-satunya Novak Djokovic. Siapa nama pembalap F1 ini? A. Daniel Ricciardo. B. Max Verstappen. C. Lewis Hamilton. Si pemacu kecepatan ini adalah Lewis Hamilton. Siapakah orang dalam foto ikonis ini? A. LeBron James. B. Michael Jordan. C. Dwight Howard. Benar, sang pebasket Michael Jordan. Kamu bisa tebak siapa ini? A. Tom Brady. B. Aaron Rodgers. C. Rob Gronkowski. Benar, ini Tom Brady. Denger nggak? Waktunya kuis cepat. Tebak cepat buat para fans sepak bola. 3, 2, 1, go! A. Messi. B. Angel Di Maria. A. Dani Alves. B. Marcelo. A. Erling Haaland. B. Kylian Mbappe. A. Muhammad Salah. B. Sadio Mane. Apa jawabanmu benar semua? Messi, Dani Alves, Kylian Mbappe, Muhammad Salah. Kamu tahu nggak nama pemain bola wanita ini? A. Becky Silver. B. Megan Rapinoe. C. Mallory Pop. Ini si pemegang Piala Dunia, Megan Rapinoe. Siapa nama pebasket ini? A. Kevin Durant. B. Stephen Curry. C. James Harden. Yap, Steph Curry.
Siapa nama penjaga gawang ini? A. Marc-Andre ter Stegen. B. Thibaut Courtois. C. David De Gea. Sang David De Gea dari Spanyol. Siapa peraih medali emas Olimpiade ini? A. Michael Phelps. B. Isabel Ward. C. Jason Kenney. Sang manusia air, Michael Phelps. Siapa nama bek sepak bola ini? A. Virgil van Dijk. B. Thiago Silva. C. Sergio Ramos. Sang legenda Brazil, Thiago Silva. Namanya Sergio, tapi Sergio siapa ya? A. Sergio Busquets. B. Sergio Romero. C. Sergio Aguero. Dia adalah anggota tim FC Barcelona, Sergio Busquets. Siapa pemain tenis ini? A. Venus Williams. B. Serena Williams. C. Valentina Carvalho. Ini Venus Williams. Siapa nama pemain golf ini? A. Rory McIlroy. B. Phil Mickelson. C. Tiger Woods. Ini Phil Mickelson. Siapa ya si slam dunker ini? A. Shaquille O'Neal. B. Yao Ming. C. Shawn Bradley. B. Yao Ming. Siapa nama pegulat UFC ini? A. Conor McGregor. B. Nate Diaz. C. Khabib Nurmagomedov. Si tak terkalahkan, Khabib Nurmagomedov. Waktunya ngetes pengetahuan klub. Siapa yang belum pernah main untuk Liverpool? A. Javier Mascherano. B. Mario Balotelli. C. Eden Hazard. Jawabannya Eden Hazard. Siapa yang masih bermain di Borussia Dortmund? A. Marco Reus. B. Ilkay Gundogan. C. Osama Dembele. Si paling loyal, Marco Reus. Siapa legenda Real Madrid ini? A. Raul Gonzalez. B. Cristiano Ronaldo. C. Iker Casillas. Jawabannya semuanya dong. Siapa nama pelatih sepak bola ini? A. Pep Guardiola. B. Jose Mourinho. C. Carlo Ancelotti. Jawabannya Pep Guardiola. Siapa pemenang Olimpiade cabang seluncur salju ini? A. Max Parrott. B. Su Yiming. C. Mark McMorris. Mark McMorris yang meluncur di bukit salju itu. Siapa pemain NBA yang nggak pernah main di Houston Rockets? A. Anthony Lamb. B. Josh Christopher. C. Dwight Powell.
Jawabannya C. Dwight Powell. Dia bermain di negara bagian yang sama, tapi di kota yang berbeda bersama Dallas Mavericks. Siapa bintang WNBA ini? A. Breanna Stewart. B. Joel Lloyd. C. Candace Parker. Si satu-satunya, Joel Lloyd dari Seattle Storm. Siapa nama pemain bisbol ini? A. Juan Soto. B. Mike Trout. C. Mookie Betts. Si hebat Mike Trout dari LA Angels. Siapa yang tidak bermain untuk LA Lakers? A. Dwight Howard. B. Troy Brown. C. LeBron James. Troy Brown, dia dari klub Chicago Bulls. Para penggemar rugby, ini untuk kamu. Siapa orang yang ada di foto ini? A. Antoine Dupont. B. James Watson. C. Tak Furlong. Ini James Watson. Siapa pemain kriket ini? A. Virat Kohli. B. Rohit Sharma. C. KL Rahul. Ini Virat Kohli. Bisa tebak siapa pemain bola Jerman ini? A. Sergei Gnabry. B. Manuel Neuer. C. Leroy Sané. Si tak terkalahkan, Manuel Neuer. Siapa nama atlet pesenam ini? A. Simone Biles. B. Mikaela Moroni. C. Carrie Strong. Mikaela Moroni yang luar biasa. Kamu bisa tebak siapa striker ini? A. Zlatan Ibrahimovic. B. Karim Benzema. C. Mauro Icardi. Si tampan Zlatan. Nggak ada yang bisa ngalahin Zlatan selain Zlatan sendiri. Haha. Siapa peraih medali Olimpiade ini? A. Beat Fuse. B. Johan Clary. C. Matthias Meyer. Ini Johan Clary. Kamu kenal nggak? Siapa pemain snooker ini? A. Mark Allen. B. Ronnie O'Sullivan. C. John Higgins. Ronnie O'Sullivan, si penembak jitu. Siapa pemain sepak bola yang paling kaya di sini? A. Cristiano Ronaldo. B. Lionel Messi. C. Faik Bolkiah. Pemain sepak bola paling kaya di dunia saat ini adalah Faik Bolkiah. Kekayaannya sekitar 20 miliar dolar. Dia berasal dari keluarga Sultan Brunei. Fansnya Hockey Ass waktunya muncul ke permukaan. Siapa orang ini? A. Sidney Crosby. B. Connor McDavid. C. Patrick Kane. Ini adalah Sidney Crosby. Siapa legenda skateboard ini? A. Tony Hawk. B. Rodney Mullen. C. Tony Alva. Siapa lagi kalau bukan Tony Hawk yang kita semua kenal? Siapa nama pemain bola asal Brazil ini?
A. Ronaldinho, B. Ronaldo, C. Rivaldo. Ronaldinho, si murah senyum. Waktunya trivia sepak bola. Apa artinya jika seorang pemain mengenakan nomor punggung 1 di permainan sepak bola? A. Dia nomor 1 di tim. B. Dia pencetak gol terbaik. C. Dia penjaga gawang. Jawabannya, penjaga gawang. Siapa pemain ikonis yang mengenakan nomor punggung 7 ini? A. David Beckham, B. Raul Gonzalez, C. Cristiano Ronaldo. Siapa yang tak kenal Cristiano Ronaldo atau si CR7? Nomor punggung 10 dalam sepak bola berarti gelandang box to box, playmaker, striker. Jawabannya, playmaker. Meski biasanya dipakai oleh playmaker, biasanya nomor punggung 10 dipakai oleh pemain paling berbakat. Contohnya aja, Harry Kane. Siapa pesepak bola asal Korea Selatan ini? A. Lee Kang-in, B. Hwang Hee-chan, C. Son Heung-min. Si kesayangan dari Tottenham, Sonny. Siapa legenda NBA ini? A. Larry Bird, B. Allen Iverson, C. Kareem Abdul-Jabbar. Si GOAT, Kareem Abdul-Jabbar. Siapa mantan pemain NBA yang memutuskan untuk bermain golf? A. Charles Barkley, B. Michael Jordan, C. Dirk Nowitzki. Michael Jordan juga bermain golf loh. Siapa pemain NBA yang membintangi film Hollywood? A. Derrick Rose, B. James Harden, C. LeBron James. Jawabannya, LeBron James yang menembakkan bola basket bersama tokoh kartun. Siapa mantan pegulat yang sukses di kancah Hollywood? A. The Undertaker, B. The Rock, C. Rey Mysterio. The Rock atau dikenal juga dengan Dwayne The Rock Johnson. Siapa pemain NBA yang asalnya dari Spanyol? A. Pau Gasol Saez, B. Manu Ginobili, C. Eduardo Nahera. Jawabannya, Pau Gasol Saez. Di klub sepak bola Major League mana pemain ini tekan kontrak? A. LA Galaxy, B. New York City FC, C. Real Salt Lake City. David Villa menandatangani kontrak untuk New York FC setelah bermain untuk Atletico Madrid. Olahraga apa ya ini? A. Curling, B. Boat tausi, C. Gulat jempol kaki. Olahraga aneh ini disebut curling dan ini dimainkan juga loh di Olimpiade. Negara mana yang memainkan olahraga ini? A. Uni Emirat Arab, B. Mesir, C. Jepang. Jawabannya
Uni Emirat Arab. Falconry adalah olahraga kuno yang sudah ada sejak hampir 2000 tahun lalu. Nah, ini pertanyaan bonus untuk menguji kemampuan sejarah kamu. Olahraga kuno apa ini? A. Mesoamerican Ball Game. B. Suchu. C. Lempar lembing. Olahraga kuno ini adalah Mesoamerican Ball Game. Dan ya, nggak ada nama resminya. Ini dimainkan di Amerika Latin ratusan tahun lalu. Jadi, berapa skor finalmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Menonton pertandingan sepak bola sudah cukup seru, tapi yang lebih seru adalah menonton pertandingan yang dilengkapi kejadian aneh. Dalam suatu pertandingan antara Austria dan Denmark, sebuah lubang misterius muncul entah dari mana dan menghentikan pertandingan. Para pemain sangat marah, tapi juga bingung dengan lubang aneh dan dalam ini. Seorang pemain Denmark lah yang pertama kali menemukan lubang ini ketika kakinya tersangkut. Lubang itu cukup dalam untuk menenggelamkan pergelangan kakinya. Untungnya, dia mendapati hal ini sebelum pertandingan dimulai. Situasi seperti itu bisa saja menyebabkan kecelakaan yang mengakhiri karirnya. Dia menunjukkan kepada semua orang seberapa dalam lubang itu. Ditambah lagi, pertandingan sempat tertunda selama 90 menit karena listrik padam. Para penggemar pun bingung. Beberapa merasa frustrasi karena tim yang mereka dukung nggak bisa bermain, sementara yang lain menganggapnya lucu. Dalam sebuah pertandingan antara Kolombia dan Brazil pada Piala Dunia 2014 di Brazil, seekor belalang hijau raksasa hinggap di lengan James Rodriguez setelah ia mencetak gol penalti. Awalnya sang pemain nggak menyadarinya. Sepertinya si belalang hijau itu adalah penggemar berat sepak bola atau hanya ingin mengucapkan selamat dengan caranya sendiri. Ini jelas bukan hewan pertama yang muncul di tengah-tengah pertandingan sepak bola. Insiden lain yang melibatkan Brazil terjadi saat dua klub lokal saling berhadapan. Ketika pertandingan sedang panas-panasnya, seekor anjing memutuskan untuk ikut beraksi. Anjing itu masuk ke lapangan dan dengan marah mengejar bola serta menjadikannya sebagai mainan kunyahnya. Para pemain dibuat tercengang dan resah karena anjing tersebut mengganggu ritme permainan. Akhirnya, para petugas turun tangan dan merusak kesenangan anjing kecil itu. Pada tahun 2006, saat pertandingan Liga Champions antara Villarreal dan Arsenal, seekor tupai kecil berwarna abu-abu melintas di lapangan di dekat pemain penyerang. Tupai itu mungkin juga penggemar berat. Pernah dengar tentang segerombolan rubah yang menyerbu sebuah lapangan? Di Dance Park, sekawanan rubah memutuskan untuk menggali di sekitar lapangan, mungkin untuk mencari kelinci. Diego Maradona adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah. Pemain asal Argentina ini sangat cepat, energik, dan memukau penonton di seluruh dunia dengan semangatnya. Tapi dalam pertandingan perempat final antara Argentina dan Inggris pada Piala Dunia 1986, keadaan menjadi kacau saat dia mengayunkan tangannya ke udara dan meninju bola. Lalu, bola tersebut masuk ke gawang lawan, yang membuat para penggemar sangat marah. Gol tersebut disahkan. Para wasit nggak melihat dengan jelas gol tersebut, meskipun mereka seharusnya selalu mengawasi bola. Tim Argentina unggul 1 gol dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Argentina. Mereka akhirnya mengangkat piala yang mengukuhkan kedudukan Maradona sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Salah satu malam yang paling tak terlupakan adalah pertandingan Brazil versus Jerman pada Piala Dunia 2014. Keduanya merupakan tim raksasa dalam sepak bola dengan pemain-pemain bertabur bintang yang siap mengharumkan nama negara mereka. Kedua tim sama-sama menangis, tapi dengan alasan yang berbeda. Brazil kebobolan 7 gol di kandang mereka sendiri. Para penggemar Brazil sangat marah dengan momen bersejarah ini. Jerman akhirnya memenangkan Piala Dunia dengan Argentina sebagai runner-up. Final Liga Champions pada tahun 2018 antara Real Madrid dan Liverpool merupakan salah satu pertandingan yang paling dinanti-nantikan pada tahun tersebut, di mana Liverpool mengincar kemenangan. Penjaga gawang mereka, Loris Karius, berada dalam kondisi prima, tapi malam itu dia nggak bermain dengan baik. Tim dan para penggemar di seluruh dunia terkejut saat dia membuat nggak hanya satu, melainkan 2 kesalahan besar.
Pertama, adalah saat dia secara nggak sengaja mengoper bola ke arah penyerang Real Madrid, Karim Benzema, di dekat gawang. Karius menyelamatkan gawangnya dan nggak melihat sang penyerang berada di dekatnya. Dia salah mengoper dan memberikan gol kepada Madrid. Kesalahan kedua adalah ketika Gareth Bale melepaskan tendangan melengkung yang seharusnya bisa dengan mudah ditangkap oleh Karius. Tapi dia malah mencoba untuk menepisnya dan bola melewati tangannya lalu masuk ke dalam gawang. Madrid akhirnya mengangkat trofi Liga Champions dan karir Karius nggak lagi sama. Tapi itu nggak masalah, karena Liverpool akhirnya memenangkan trofi tersebut beberapa tahun kemudian setelah mengalahkan Tottenham. Kejadian aneh lainnya terjadi pada saat kualifikasi Piala Dunia 2014, tapi nggak banyak orang menyaksikan pertandingan ini. Itu pertandingan antara Amerika Serikat melawan Costa Rica yang dimainkan di tengah kondisi terburuk. Salju turun tanpa henti dan para pemain sangat marah. Tim Costa Rica bahkan mengajukan banding yang menyatakan bahwa pertandingan tersebut seharusnya nggak dilangsungkan, tapi pada akhirnya ditolak. Tim Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Kejadian aneh lainnya adalah ketika seorang penjaga gawang memutuskan untuk memeriksa ponselnya saat pertandingan berlangsung. Pemain ini bermain untuk Atletico Paranaense dari Liga Brasil. Nggak ada yang tahu apa yang dilakukan, tapi yang mengesankan adalah dia mengenakan sarung tangan kipernya sambil memainkan ponselnya. Ada banyak drama dalam pertandingan antara Prancis dan Kuwait pada 21 Juni 1982 saat tim Kuwait tertinggal 3-1 dan dengan mudahnya Kuwait kembali kebobolan 1 gol lagi. Nggak ada yang istimewa, kecuali bahwa pemimpin Kuwait pada saat itu memutuskan untuk turun dari tribun penonton dan menghampiri wasit di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Dia nggak bisa menerima gol tersebut dan mendesak tim untuk meninggalkan lapangan. Wasit pun terdesak untuk menganulir gol tersebut dan pertandingan pun berlanjut. Mereka akhirnya tetap kebobolan 1 gol lagi pada menit-menit akhir pertandingan. Arsenal memiliki banyak legenda dalam skuad mereka selama berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ada yang bisa menandingi gol 1,8 detik dari Niklas Bendtner. Gol tersebut merupakan gol tercepat yang pernah dicetak oleh pemain pengganti di Liga Primer. Sang penyerang asal Denmark itu masuk sebagai pemain pengganti dan menyundul bola dari tendangan sudut yang dilepaskan oleh Cesc Fabregas ke gawang rival utama mereka, Tottenham Hotspur. Menoleh untuk mengecek ponsel atau ke kamar mandi saat tim mencetak gol selalu membuat frustrasi. Tapi rasanya lebih frustasi lagi saat seseorang mencetak hat-trick dalam waktu 70 detik. Alex Thor melakukan hal tersebut saat pertandingan antara Rowson Springs versus Wind Gardens. Timnya memenangkan pertandingan dengan skor 7-1 dengan gol-golnya yang tercipta di antara menit ke-11 dan ke-13. Tim belum siap untuk itu. Salah satu insiden paling aneh adalah ketika wasit memberikan kartu merah kepada seorang pemain ketika sedang digantikan. Sebagai gambaran, sang pemain, Samuel Incom, telah menerima kartu kuning selama pertandingan. Aturan dalam sepak bola menyebutkan bahwa setiap pemain yang melepaskan jersey mereka selama pertandingan akan mendapatkan kartu kuning, apapun yang terjadi. Dia melihat namanya di daftar pemain yang akan digantikan dan ketika berjalan ke ruang istirahat, dia melepas jersey-nya, meskipun tahu dirinya sudah dapat kartu kuning. Tapi dia berpikir bahwa itu bukan masalah. Momen memalukan terjadi ketika wasit harus menghampirinya dan menghadiahinya kartu kuning kedua yang kemudian berubah menjadi kartu merah. Dan dia pun diusir keluar lapangan. Pemain yang menunggu untuk dimasukkan ke lapangan nggak bisa bermain dan tim harus bermain dengan kekurangan 1 pemain. Bermain untuk klub-klub terbesar di dunia merupakan impian para pemain sepak bola sejak kecil. Beberapa pemain memulai berkarir agak terlambat. Banyak investigasi dilakukan ketika didapati bahwa beberapa orang telah berbohong mengenai usia mereka. Sebagai contoh, Guri Muki mengaku berusia 12 tahun lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Dia sudah berusia 28 tahun ketika mengatakan kepada klubnya bahwa dia baru berusia 16 tahun. Tendangan penalti selalu menegangkan bagi penjaga gawang maupun pemain yang menendang. Lionel Messi, sang superstar Argentina, dihadiahi tendangan penalti saat menghadapi Celta Vigo pada 14 Februari 2016. Meskipun saat itu bukanlah waktu yang tepat, nggak ada yang menyangka apa yang dilakukan selanjutnya. Alih-alih menendang dengan santai, dia berlari menuju titik putih dan mengoper bola kepada sang penyerang, Luis Suarez, dalam sebuah usaha cerdik untuk mengecoh kiper dan membuat penonton bersemangat. Itu bukanlah aksi yang begitu menarik dari Messi, yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah olahraga ini. Tapi itu akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penalti yang akan terus dibicarakan dalam waktu yang lama. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia.
Sepak bola merupakan olahraga nasional di banyak negara, terutama di Brazil dan Argentina. Satu hal yang pasti, aturan permainan ini nggak selalu sama, diubah atau diperbaiki selama bertahun-tahun. Dari aturan-aturan ini, ada yang aneh atau nggak terduga. Misalnya, pemain bisa kena kartu kuning atau kartu merah karena pelanggaran dan apapun yang dianggap wasit salah. Tapi kamu tahu nggak bahwa pelatih dan staf juga bisa diganjar kartu ini? Benar, ada pelatih yang berperilaku kasar di pinggir lapangan dan kadang keterlaluan. Wasit boleh mengganjar mereka dengan kartu kuning atau bahkan kartu merah kalau mereka keterlaluan. Mereka biasanya melewatkan pertandingan berikutnya karena cuma boleh nonton di tribun dan digantikan asisten pelatih. Pemain juga bisa mendapat kartu merah sebelum pertandingan dimulai. Kalau pemain bertingkah sebelum kick off, wasit bisa mengeluarkan kartu merah dan tim itu terpaksa bermain dengan 10 pemain di lapangan. Seorang pelatih harus mengumumkan susunan pemain yang akan bermain saat pertandingan dimulai, dan kalau ada yang kena kartu merah, pelatih nggak bisa menggantinya. Mereka harus kehilangan satu pemain, jadi jangan macam-macam ya. Memang sih aturan ini sah-sah saja, tapi pertandingan nggak bisa dimulai kalau cuma ada 7 pemain. Pertandingan akan gugur. Penyebabnya bisa saja ada pemain yang nakal dan kena kartu merah, atau ada yang cedera dan lain-lain. Wasit cuma boleh mengeluarkan 4 kartu merah selama pertandingan. Kalau lebih, pertandingan harus dihentikan. Kalau penjaga gawang cedera, akan dimasukkan penjaga gawang cadangan. Tapi bagaimana kalau kiper kedua ini kena kartu merah atau cedera? Karena nggak ada lagi kiper cadangan, pemain lain boleh menggantikan dan jadi kiper. Mereka harus pakai sarung tangan dan mengaktifkan insting penyelamatan mereka supaya timnya nggak kebobolan. Kiper cuma boleh memegang bola selama 6 detik setelah menyelamatkannya atau mengambilnya. Kalau lebih, mereka bisa diperingatkan wasit karena dianggap buang-buang waktu. Kiper cuma boleh memegang bola dengan tangan mereka di kotak penalti. Kalau kiper memegang bola di luar kotak penalti, maka hal tersebut dianggap pelanggaran dan bisa juga diusir dari pertandingan. Kiper nggak boleh mengambil bola menggunakan tangan jika pemain mengoper bola ke mereka pakai kaki. Hal demikian akan dianggap pelanggaran. Kiper harus menerima bola oper dan bermain pakai kaki seperti pemain lain dan mengoper bola atau menyingkirkannya. Tapi kalau kiper menerima bola oper dari sundulan atau dada, mereka boleh menangkap bola itu pakai tangan. Bukan berarti kamu bisa sengaja menendang bola itu ke atas dan menyundulnya agar kiper bisa menangkapnya pakai tangan. Hal tersebut merupakan pelanggaran. Kalau kiper melepas bola setelah menangkapnya atau memegangnya pakai tangan, mereka nggak boleh mengambil bola itu lagi. Jika ketahuan, wasit bakal memberi tim lawan tendangan bebas di luar area penalti. Dulu, kotak penalti jauh lebih kecil daripada sekarang. Jadi, tendangan bebasnya sangat dekat dengan gawang dan pagar betisnya menghalangi semuanya. Bola hampir mustahil lewat. Ada satu aturan aneh dalam sepak bola. Kalau nggak ada bendera pojok, pertandingan nggak boleh dimulai. Hal ini pernah terjadi di Piala Dunia tahun 1974 dalam pertandingan antara Jerman dan Belanda. Petugas lupa memasang bendera, jadi wasit harus menunda pertandingan. Setelah bendera dipasang, pertandingan boleh dimulai. Baru-baru ini, tim boleh mengganti 5 pemain selama pertandingan. Sejak dulu, tim cuma boleh mengganti 3 pemain sepanjang pertandingan. Mengganti 5 pemain berarti rotasi skuad yang bagus untuk pertandingan berikutnya. Terutama kalau timnya bertanding di banyak liga pada saat yang bersamaan. Tapi pernah ada masanya, tim nggak boleh mengganti pemain meskipun salah satunya cedera. Sebelum tahun 1965, jika ada 11 pemain di lapangan, jangan harap pemain cadangan bisa membantu. Kayaknya dulu juga nggak ada kursi buat cadangan. Digantikan pemain lain itu menyebalkan, terutama kalau kamu lagi panas-panasnya. Tapi kalau kamu menolak diganti, nggak akan terjadi apa-apa. Kamu mengira wasit bakal memberi kamu kartu kuning atau peringatan, padahal enggak. Pertandingan akan dilanjutkan dan pemain akan dibiarkan di lapangan. FIFA mungkin nggak akan memberimu hukuman, tapi klubmu bisa mendenda kamu dan kamu bisa kehilangan rasa hormat dari tim, staf pelatih, dan penggemar. Nggak ada aturan kamu harus mencantumkan nama depan atau belakang di bagian belakang jersey. Kamu bisa mencantumkan apapun asalkan nggak menyinggung. Pesepak bola biasanya mencantumkan nama panggilan mereka saat kecil.
Kamu nggak mungkin mencetak gol langsung dari lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam diberikan saat bola keluar lapangan. Jadi, pemain harus memulai kembali pertandingan dengan melempar bola. Kalau kamu mau licik dan melempar bola langsung ke gawang lawan tanpa disentuh pemain lain, bola cuma akan dianggap tendangan gawang. Kalau kamu mau menendang penalti dan berhadapan dengan kiper, kamu bisa mengoper bolanya kalau mau. Ini cuma boleh dilakukan kalau pelanggaran terjadi di dalam pertandingan, bukan saat adu penalti. Kamu lari dan sebelum menembak, kamu mengopernya kepada teman satu tim yang bisa mencetak gol dan menikmati kejayaan. Pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan disebut hat-trick, dan pemain itu bisa membawa pulang bolanya. Pemain mencetak 2 gol disebut brace. Kamu bisa dihukum kalau melepas jersey saat selebrasi atau kapanpun selama pertandingan. Kalau seorang pemain mencetak gol, pemain itu nggak boleh melakukan selebrasi dengan melepas bajunya. Hal itu bisa dihukum. Kalau bola terkena tangan pemain di dalam kotak penalti, tim lawan otomatis mendapat tendangan penalti. Nggak juga sih, bergantung permainan dan posisi tangan. Kalau penyerang menembak bola di dalam kotak penalti dan bek menggunakan tangan untuk melindungi dirinya, nggak ada penalti. Tapi kalau bek merentangkan tangannya untuk mengganggu arah bola, maka diberikan penalti. Melanggar pemain itu rumit. Gimana wasit tahu kapan harus mengeluarkan kartu kuning atau merah, kapan memberi tendangan bebas atau melanjutkan pertandingan? Inilah hal-hal yang bakal bikin kamu kena kartu merah. Tackle adalah pelanggaran, tapi kalau kamu berhasil mengenai bola bukan kaki, maka pertandingan dilanjutkan. Kamu bakal langsung kena kartu merah kalau melakukan tackle dengan 2 kaki dari belakang. Kamu juga bisa kena kartu merah kalau sengaja menendang orang sampai membahayakan orang itu. Mustahil mencetak gol bunuh diri dari tendangan bebas. Kalau pemain memutuskan mengoper bola kepada kiper dan bolanya malah masuk ke gawang, gol akan dianulir. Berlaku kalau bola cuma disentuh pemain yang melakukan tendangan bebas. Jadi, tahan dulu selebrasinya. Kalau kamu mau nelpon orang di Amerika tapi pengennya nggak diangkat, coba deh pas malam Super Bowl. Lebih dari 100 juta orang nonton final olahraga favorit Amerika ini yang jadi acara TV paling banyak ditonton. Football Amerika dimainkan menggunakan tangan meskipun namanya football karena dikembangkan dari 2 olahraga, rugby dan sepak bola yang juga disebut football di Eropa. Sebelum ada perubahan aturan yang besar, mereka juga main menggunakan tangan dan kaki. Pertandingan kejuaraan NFL tahun 1958 adalah pertandingan kejuaraan NFL yang pertama dan sejauh ini satu-satunya yang berakhir di babak tambahan. Malam itu Baltimore Colts melawan New York Giants, stadion dipenuhi 68.000 penggemar dan ratusan ribu orang menontonnya di NBC. Ada kalanya penonton liar banget sampai kabel NBC yang menyiarkan pertandingan itu terputus. Pertandingannya sebentar lagi selesai, jadi mereka cepat-cepat bertindak. Sebelum itu New York Times pernah nanya rencana cadangan sama produsernya dan dia menjawab sambil tertawa. Mereka mungkin harus mengutus orang ke lapangan untuk nunda pertandingan. Dan mereka beneran ngelakuin itu. Mereka mengutus manajer bisnis mereka untuk lari ke lapangan setelah istirahat. Dia dikejar penjaga dan dikira penggemar yang nekat. Begitulah NBC menyelamatkan tayangan dengan cuma kehilangan babak pertama dari babak tambahan. Gak kebayang football Amerika tanpa dempetan? Yap, waktu mereka ngumpul di lingkaran tertutup untuk ngomongin strategi, saling nyemangatin atau merayakan. Tapi hal itu baru populer di tahun 1890-an berkat Paul Hubbard, quarterback Gallaudet yang mengalami gangguan pendengaran. Dia nggak mau tim lain membaca isyarat tangannya, jadi dia ngumpulin teman-temannya di lingkaran tertutup biar nggak bocor. Stanford Cardinal dan California Golden Bears tahun 1982 bersejarah karena the play yang terjadi di detik-detik terakhir. Stanford memimpin 20, California Golden Bears 19, dan waktu tinggal 4 detik lagi. Emang mepet, tapi itu cukup untuk Golden Bears membalikkan keadaan. Mereka melakukan 5 operan ke belakang dan bam! Touchdown terakhir. Mereka menang 25-20.
Gak seperti bola football pertandingan profesional, bola yang digunakan di pertandingan antar kampus punya garis putih di ujungnya biar kelihatan pas pertandingan malam. Wilson, perusahaan alat olahraga terkenal, jadi penyedia eksklusif bola football untuk pertandingan NFL sejak tahun 1941. Sekarang mereka memproduksi 4.000 bola football setiap hari. Pertandingan football Amerika pertama dalam sejarah adalah Rutgers melawan Princeton. Pertandingan itu populer di antara mahasiswa, tapi berubah menjadi olahraga kasar. Bahkan olahraga ini pernah dilarang di tempat umum. Walter Camp, pemain rugby terkenal, menjadi kapten tim Yale Football dan menyelamatkannya. Dia mengubah aturan pertandingan dan membuatnya lebih seperti football Amerika sekarang. Garis 20 yard sampai end zone dikenal sebagai red zone. Dinamai red karena itu warna peringatan untuk pertahanan. Begitu penyerang mencapai zona ini, mereka ada di posisi terbaik untuk mencetak skor. Pertandingan ini disebut juga gridiron football. Gak ada cerita lucunya sih, alasannya cuma karena lapangannya mirip pemanggang. Kayaknya hampir mustahil dua orang yang bersaudara melatih tim NFL yang main di Super Bowl. Tapi itu terjadi tahun 2013. Jim Harbaugh dan John Harbaugh melatih San Francisco 49ers dan Baltimore Ravens. Mereka bahkan berlawanan di pertandingan besar. Orang tua mereka menonton pertandingan itu di Superdome. John, sang kakak menang. Mereka salaman sebentar setelah pertandingan, tapi nggak ngobrol selama berminggu-minggu setelah itu. Mereka bilang pertandingan itu berat banget untuk mereka. Dulu ada National Football League dan American Football League. Masing-masing punya juara sendiri, tapi dua liga ini bergabung di tahun 1970. Mereka harus menentukan struktur baru, tapi nggak mencapai mufakat. Terus diberesinya gimana? Mereka masukin 5 pilihan ke dalam vas dan mengambilnya secara acak. Pemilik Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, mencetuskan nama Super Bowl karena terinspirasi mainan seharga 98 sen. Istrinya menemukan mainan itu di toko mainan di Dallas, Texas, dan ngasih tahu Lamar tentang bola mini yang bisa memantul ke atas rumah kecil. Gak semua orang suka, bahkan ada yang mencetuskan nama lain, tapi nama dari mainan itulah yang menang. Super Bowl pertama diselenggarakan tanggal 15 Januari 1967. Tiketnya cuma $12 dibandingkan $100.000 untuk ruang VIP sekarang. Tapi masih ada banyak kursi kosong di Los Angeles Memorial Coliseum, lokasi diadakannya pertandingan itu. Mereka memilih lokasi itu cuma 6 minggu sebelum kick-off. Sekarang lokasinya udah diketahui 3 tahun sebelum pertandingan aslinya. Sejak Super Bowl kelima, mereka menggunakan angka Romawi untuk nunjukin pertandingan. Hal ini membantu menghindari kebingungan, misalnya Super Bowl 2023 diadakan di awal tahun, tapi kebanyakan musim dimainkan di tahun 2022. Pengecualiannya cuma Super Bowl 50. Menurut NFL, nama Super Bowl L bisa bikin penjualan tiket turun. Artis-artis yang tampil di pertunjukan turun minum Super Bowl gak pernah dibayar loh. Tampil di waktu puncak, bikin artis itu meraup banyak uang karena penjualan album mereka selalu melambung setelah pertandingan. Tapi mereka emang dapat uang untuk menyiapkan acara itu. Jumlahnya bisa lebih dari $10 juta atau 150-an miliar. Jadi lumayan juga ya. Masing-masing tim Super Bowl mendapat 108 bola, 54 untuk latihan, dan 54 lagi digunakan selama pertandingan. Jeda paruh waktu pertandingan NFL biasa adalah 12-15 menit, tapi jeda paruh waktu di Super Bowl 20-30 menit tergantung penampilan artis. Koin yang mereka lempar di pertandingan ke-44 untuk menentukan tim mana yang memulai kick-off sudah menghabiskan 11 hari di pesawat antariksa NASA yang mengorbit bumi. Untuk mastiin pertandingan selalu adil, harus ada 7 official dengan tugas berbeda di lapangan. Kamu bisa mengenalinya dengan baju garis-garis hitam putih mereka. Wasit utama adalah posisi tertinggi dan punya tanggung jawab terbesar. Lalu ada wasit kedua, wasit belakang, kepala hakim garis, wasit samping, hakim garis, dan wasit lapangan. Miami paling sering menjadi tuan rumah Super Bowl dengan 11 pertandingan. Kedua, New Orleans dengan 10 pertandingan. Pertandingan biasanya diadakan di iklim yang lebih hangat atau di stadion dalam ruangan. Satu-satunya pengecualian adalah pertandingan di Stadion Tulane di New Orleans saat suhunya mencapai 4 derajat Celcius.
Arizona Cardinals lebih tua daripada negara bagian yang mereka wakili. Tim ini didirikan tahun 1898 dan 14 tahun kemudian Arizona secara resmi menjadi negara bagian. Tim ini juga punya periode terlama dalam sejarah NFL saat mereka nggak memenangkan satupun pertandingan pasca musim, yaitu 51 tahun. NFL ngasih cincin Super Bowl ke tim pemenang, cincinnya nggak sama karena pemenang mendesainnya biar spesial dan proses desain ini butuh waktu sampai 4 bulan. Cincin ini biasanya dihiasi nama dan logo tim, gelar juara dunia, dan logo serta nomor Super Bowl. Tim itu bisa menghadiahkan cincinnya kepada siapapun bukan cuma pemain, tapi juga untuk pelatih, eksekutif, personel, staf umum, dan juga mantan pemain dan pelatih. Makanya total hadiah set ini sekitar $5 juta atau 78 miliar. Cincin Super Bowl ke-45 Green Bay Packers dihias 100 berlian, 13 diantaranya mewakili setiap gelar yang dimenangkan tim itu sejak tahun 1929. Laga perdana Piala Dunia FIFA diselenggarakan tanggal 13 Juli 1930 di Uruguay. Prancis menang atas Meksiko dengan skor 4-1. Cuma 13 negara yang mengikuti turnamen ini. Karena jumlah tim kurang dari 16, ini jadi satu-satunya Piala Dunia tanpa pertandingan kualifikasi. Raja Romania, Raja Karol II, adalah penggemar berat sepak bola sampai-sampai prioritas utamanya adalah bikin tim nasionalnya main di Piala Dunia. Dia baru naik takhta 35 hari sebelum kejuaraan ini, tapi dia milih langsung pemain untuk timnya, dan mereka mendaftar 3 hari sebelum tenggat. Masalahnya, kebanyakan pemain bekerja di perusahaan yang nolak ngasih mereka cuti dibayar selama 3 bulan. Tapi setelah raja turun tangan, tim tersebut langsung naik kapal ke Uruguay. Mereka beberapa kali berhenti buat ngangkut tim Prancis dan Presiden FIFA, Jules Rimet, dengan trofi di kopernya. Mereka juga harus menjemput tim Belgia dan Brasil. Mereka berbagi satu angkutan untuk menghemat uang. Tim Yugoslavia harus naik kereta 3 hari ke pelabuhan Marseille. Mereka seharusnya satu kapal sama tim Mesir, tapi tim Mesir batal datang karena cuaca buruk. Para pemain nggak bisa latihan di kapal. Padahal perjalanan itu memakan waktu sekitar 15 hari. Tapi kebanyakan tim yang datang menang di pertandingan pembuka. Wasit laga final Piala Dunia pertama berasal dari Belgia. Dia memakai jas formal dengan dasi dan celana menunggang kuda. Pilihan pakaian yang cukup unik untuk ajang olahraga. Awalnya, trofi FIFA dinamai Victory. Trofi ini terbuat dari perak sterling berlapis emas dengan wujud Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang sedang mengangkat piala di atas kepalanya. Beberapa tahun kemudian, nama trofi ini diganti untuk menghormati Jules Rimet, pencetus Piala Dunia dan Presiden FIFA ketiga yang bikin sepak bola mendunia. Trofi ini digilir para pemenang sampai tahun 1970. Tahun itu, Brasil menang Piala Dunia untuk ketiga kalinya dan menyimpan trofi tersebut. Tahun 1966, trofi Piala Dunia hilang selama 7 hari. Piala Dunia tahun itu seharusnya diselenggarakan di Inggris. Saat itu, trofi ini dipajang di pameran perangko di London. Meski diawasi terus selama 24 jam, pencuri berhasil membobol kotak keamanannya dan mencuri trofi ini pada hari kedua dipajang. Pencarian trofi ini langsung dilakukan. Pencurinya minta uang tebusan yang besar. Pencuri itu berhasil ditahan, tapi dia nggak membawa trofinya. Nah, trofi itu malah ditemukan anjing kampung hitam putih bernama Pickles. Seminggu setelah pencurian itu, Pickles melihat bungkusan koran di bawah pagar tanaman di kebun rumahnya di London Selatan. Pickles berhasil mengajak pemiliknya, David Corbett, mengecek temuan itu. Saat David membukanya dengan hati-hati, dia sadar koran itu membungkus trofi Piala Dunia. Begitu dipastikan kalau itu trofi asli, Pickles langsung jadi seleb di seluruh dunia. Pemiliknya diberi imbalan setara 1,5 miliar rupiah nilai uang sekarang. Dan Pickles menerima suplai makanan anjing seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, trofi baru dibuat oleh seniman asal Italia yang menang kompetisi desain. Trofi itu berwujud 2 atlet yang sedang mengangkat bumi dan terbuat dari emas 18 karat dengan sabuk dari malasit di dasarnya.
Sejumlah ilmuwan berkata bumi di piala ini kopong karena jika padat, tim juara bakal kesulitan mengangkatnya. Tak ada yang melihat trofi asli pertama Jules Rimet sejak tahun 1983. Konfederasi Sepak Bola berhasil memajang trofi tersebut di kantor mereka. Tapi komplotan pencuri berhasil menyekap security gedung itu, membongkar kotak kaca anti pelurunya, dan mengambil trofi itu. Bank Negara Rio de Janeiro menawarkan imbalan besar untuk orang yang mengembalikan trofi ini. Tapi trofi ini belum ditemukan sampai sekarang. Ada yang mengatakan pencurinya udah meleburnya jadi emas batangan dan menjualnya ke salah satu pengecoran logam yang banyak terdapat di Brasil. Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan di Piala Dunia tahun 1970. Sebelumnya, wasit harus memberitahu pemain kalau mereka dikeluarkan. Di Piala Dunia Chili, wasit terkenal Ken Aston ingin mengeluarkan pemain Italia karena menendang pemain Chili. Tapi pemain Italia itu nggak ngerti bahasa Inggris dan wasitnya nggak bisa bahasa Italia. Jadi, pemain lain dan petugas keamanan stadion harus menyeret pemain itu keluar lapangan. Sisa pertandingan itu cukup kasar. Wasit sampai kewalahan memberitahu pemain bahwa mereka harus meninggalkan lapangan. Ken Aston terus memikirkan pertandingan itu bahkan setelah pulang. Saat mengendarai mobilnya, dia melihat lampu lalu lintas dan memutuskan memperkenalkan sistem yang sama di lapangan. Emang langsung populer, tapi baru resmi diterima sebagai aturan setelah beberapa lama. Menurut aturan FIFA, pemain yang bertanding di Piala Dunia harus memakai nomor punggung 1-23. Pemain Jepang nggak mau memakai nomor punggung 4 karena pelafalannya mirip kematian dalam bahasa Jepang dan dianggap membawa sial. Jadi, mereka secara acak menentukan siapa yang memakainya. Awal pertandingan final di Piala Dunia tahun 1974 terlambat 10 menit. Soalnya pegawai konstruksi di Stadion München lupa masang bendera pojok. Pertandingan pertama tanpa gol baru terjadi hampir 30 tahun setelah Piala Dunia pertama. Inggris dan Brasil bermain imbang 0-0. Ini pertama kalinya Brasil tanpa gol karena lawan mereka punya taktik pertahanan yang bagus. Pertandingan dengan rekor jumlah kartu kuning dan kartu merah terjadi di Jerman tahun 2006. Pada pertandingan antara Portugal dan Belanda, wasit memberikan total 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Kartu kuning pertama diberikan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Presiden FIFA kesal dengan wasit itu, sampai berkata sebaiknya wasit itu juga diganjar kartu kuning. Tepat di tengah pertandingan babak perempat final antara Inggris dan Brasil di Piala Dunia 1962 di Chili, tiba-tiba ada seekor anjing masuk lapangan. Wasit menghentikan pertandingan, tapi anjing itu nggak bisa ditangkap. Lalu striker Inggris, Jimmy Greaves yang suka banget anjing, berlutut dan merangkak. Kemudian manggil anjing itu. Penonton bersorak dan anjing itu senang diambil. Dia membiarkan Greaves memeluknya. Pemain Brasil, Garrincha, takjub sama peristiwa itu sampai mengadopsi anjing itu. Dan Greaves menjuluki dirinya penangkap anjing Garrincha. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia musim dingin pertama dalam sejarah. Tuan rumah lainnya menyelenggarakan ajang ini di musim panas. Piala Dunia ini merupakan pergelaran FIFA termahal. Nggak kaget sih, karena semua stadionnya dilengkapi AC. Dan hadiah uang untuk pemenang mencapai 658 miliar rupiah. Berdasarkan statistik menarik, tim dengan pelatih dari negara lain belum pernah menang Piala Dunia. Semua pelatih tim juara sejauh ini sebangsa dengan timnya. Negara yang paling tertarik sama sepak bola, setidaknya di internet, adalah Kepulauan Salomon. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Timur Laut Australia ini paling banyak mencari Piala Dunia di Google. Pelatih tim Prancis, Raymond Domenech, melatih negaranya di 2 Piala Dunia. Dia penggemar berat astrologi dan percaya kalau zodiak para pemain bisa mempengaruhi performa mereka. Dia nggak percaya Scorpio dan Leo karena menurutnya mereka akan pamer. Jadi, pemain dengan zodiak ini nggak banyak bermain.
Olahraga pagi akan memberimu energi untuk sepanjang hari, atau setidaknya sampai makan siang. Jadi, apa salahnya kalau bisa sekalian membakar lemak? Waktu yang dibutuhkan hanya 10 menit. Jadi, mari mulai. Bicycle. Untuk latihan ini, kamu tidak perlu bangun dari kasur. Dalam posisi terlentang, angkat lututmu ke dada, lalu luruskan satu kaki pada sudut 45 derajat di atas kasur. Kemudian tarik lagi kaki itu sambil meluruskan kaki satunya. Ulangi sampai kamu kesulitan mempertahankan sudutnya. Kamu juga bisa memperberat latihan ini dengan melakukan crunch bicycle. Letakkan tanganmu di belakang kepala dan sambil mengangkat kaki ke udara, putar tubuh bagian atasmu dan bawa sikumu ke lutut yang berlawanan menuju dada. Lanjutkan ini sampai kamu tidak kuat melakukannya lagi. Setelah selesai, bumbui dengan sedikit menyilang. Angkat kedua kaki lurus di sudut sekitar 45 derajat. Letakkan lengan di sisi tubuh atau di bawah punggung bagian bawah untuk menopang. Dan mulai gerakan kakimu bergantian dalam gerakan menyilang. Pertama, taruh pergelangan kaki kanan di atas yang kiri. Lalu ganti. Lakukan semua itu tanpa jeda. Russian Twist. Masih dari atas kasur, duduklah dengan lutut ditekuk dan kaki berpijak kuat di kasur. Condongkan tubuh bagian atas ke belakang pada sudut 45 derajat dan putar tubuh ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kamu bisa mempercepatnya, tapi jangan membuat gerakan tiba-tiba atau otot dan punggung bagian bawahmu bisa rusak. Untuk teknik yang lebih sulit, duduklah dalam posisi yang sama dan angkat kaki sedikit dari kasur. Kemudian putar tubuh bagian atas dengan kaki tetap di posisi seperti itu dan jangan menyentuh kasur. Jumping jack. Oke, sekarang waktunya bangun. Berdiri tegak dengan kaki saling berdekatan dan lengan di sisi tubuh. Kemudian, dalam satu gerakan mengalir, lompat, buka kaki selebar bahu, dan angkat lengan di atas kepala. Tanpa berhenti, lompat lagi, dan kembali ke posisi awal. Teruslah melompat dengan penuh semangat dan tanpa jeda sampai jantungmu terasa berdebar kencang. Lompat sisi ke sisi. Setelah istirahat sebentar, mari kita lanjut. Masih dalam posisi berdiri untuk awal jumping jack dan tanpa mengubah postur tubuh. Lompat dengan kedua kaki ke kiri, lalu tanpa jeda, lompat kembali ke kanan. Jaga keseimbangan dan terus melompat ke samping sampai kamu terengah-engah. Jantungmu seharusnya berdebar lagi sekarang. Dan kamu mungkin lebih segar daripada sebelumnya. Bersantailah selama setengah menit, lalu kita akan membahas pembakar lemak yang sebenarnya di daftar ini. Squat jump. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Angkat lengan ke depan dan lakukan squat tanpa mengangkat tumit dari lantai. Sentuh lantai dengan tangan dan dorong dirimu untuk melompat sambil mengangkat tangan di atas kepala. Saat mendarat, lakukan squat lagi. Latihan ini sangat ampuh untuk membakar kalori dan melatih betis, pinggul, dan bokongmu. Kamu juga bisa meningkatkan kesulitannya dengan mengubah squat jump menjadi burpee. Untuk melakukannya, saat di posisi squat, jangan cuma menyentuh lantai, tapi tahan juga berat badanmu dengan tangan dan tendang kakimu ke posisi push up. Lalu, dengan satu gerakan, bawa kakimu kembali ke posisi squat, lalu lompat. Dengan burpee ini, kamu juga akan melatih otot inti, perut, dan bahkan lengan. Latihan yang lumayan menyeluruh. Dan aku punya satu latihan lagi untukmu, yaitu plank. Plank biasa adalah gerakan yang simpel, namun juga sulit. Ambil posisi push up dengan tangan menopang tubuh bagian atas dan membentuk garis vertikal dengan bahu, sementara tubuh bagian bawahmu bertumpu pada jari kaki. Seluruh tubuhmu harus lurus, tanpa tonjolan atau lekukan. Jadi, pastikan perut dan bokongmu selalu kencang. Pertahankan posisi ini selama 30 detik untuk mula-mula, hingga kamu cukup merasakan efeknya. Kamu juga bisa melakukannya beberapa kali sepanjang hari, karena latihan ini membantu mengencangkan otot dan memberimu suntikan energi yang cukup untuk waktu singkat.
Mari kita naikkan levelnya sedikit dengan plank siku. Posisinya sama, hanya saja kamu menopang tubuh pada lengan bawah, bukan tangan. Ini mungkin tampak lebih mudah karena lebih banyak titik penyangga, tapi kamu akan merasakan ketegangan di otot dada jauh lebih baik setelahnya. Dan terakhir, level plank yang paling sulit. Plank bergerak, alih-alih hanya diam. Ambil posisi plank biasa, dan perlahan-lahan beralih ke posisi plank siku. Satu persatu lengan bergantian. Lalu kembali ke posisi plank biasa dengan cara yang sama. Satu lengan dulu, lalu yang satunya. Latihan ini lebih baik daripada push up karena tidak terlalu melelahkan dan tidak akan membuat ototmu membesar. Tapi kamu tetap merasakan tubuhmu terlatih sambil membakar lemak membandel. Tapi kalau kamu masih belum puas dengan gerakan plank ini, kamu bisa melakukan plank jack. Ini seperti jumping jack versi plank. Tetap dalam posisi biasa atau posisi siku. Lalu lompatkan kakimu ke samping, selebar bahu. Lalu, tanpa jeda, pertemukan kembali di tengah. Teruskan sampai kamu lelah. Baik, sculptingnya sudah cukup. Mari lakukan peregangan. Bridge. Ini latihan klasik yang menyasar bokong dan hamstringmu. Mari kita mulai dengan versi yang lebih mudah. Berbaring di lantai, bukan di kasur, kecuali kamu tidur di atas lempengan batu. Kaki ditekuk di bagian lutut dan telapak kaki memijak tanah, lalu lengan di sisi tubuh. Kamu juga bisa meletakkan telapak tangan di bawah punggung bagian bawah untuk menopang lebih baik. Kemudian, angkat pinggulmu dari lantai hingga membentuk garis lurus dengan bahu. Tetap dalam posisi itu selama 3 detik dan turun kembali. Ulangi sampai ketegangannya meningkat, tapi tidak menyakitkan. Versi bridge yang lebih sulit akan meregangkan seluruh tubuhmu. Berbaringlah di lantai dengan lutut ditekuk, letakkan telapak tangan di samping kepala, dan jari-jari menghadap kaki. Sekarang, perlahan angkat seluruh tubuhmu dari lantai dengan tangan dan kaki. Idealnya, tubuhmu harus membentuk lengkungan yang hampir sempurna, tapi bisa agak sulit jika kamu masih pemula. Jadi, cukup angkat dirimu semampu yang kamu bisa sampai ketegangan ototmu terasa. Kemudian, kembali berbaring dan ulangi beberapa kali. V-up. Yang ini adalah selingan setelah peregangan ke belakang tadi. Berbaringlah di lantai. Yap, masih di posisi rebahan. Dengan kaki lurus dan lengan terentang sejajar lantai di atas kepala. Sekarang, buang napas perlahan, lalu angkat kedua kaki dan lengan ke atas sampai jari tangan dan kaki hampir bertemu di atas batang tubuh. Pastikan perutmu bekerja, bukan punggung bawahmu. Jika kamu merasakan terlalu banyak ketegangan di perut, berarti gerakanmu ada yang salah. Untuk latihan yang lebih intens, coba V-up silang. Gerakannya hampir sama, tapi alih-alih mengangkat kedua lengan dan kaki sekaligus, kamu hanya mengangkat anggota tubuh berlawanan. Pertama, kaki kanan dan lengan kiri, pertemukan di tengah. Lalu kaki kiri dan lengan kanan, semuanya tanpa jeda. Angkat kaki lateral. Saatnya melakukan latihan yang mudah dan menenangkan untuk pendinginan. Mau bagaimanapun, hari yang panjang menantimu. Berbaring dengan posisi miring dan sangga dirimu dengan lengan bawah. Rentangkan kaki dengan salah satu kaki menindih yang lain. Sekarang, angkat kaki yang lurus di bagian atas sampai kamu merasakan ketegangan di paha bagian dalam dan pertahankan pada titik tertinggi selama 1 detik. Kemudian turunkan kembali dan ulangi. Setelah 10 atau 15 repetisi, pindah ke sisi lain dan lakukan dengan kaki satunya. Superman. Oke, ini yang terakhir. Berbaring tengkurap dengan lengan dan kaki terentang membentuk garis lurus. Sekarang, angkat kedua lengan dan kakimu dari lantai. Seimbangkan pada perut. Kamu akan merasakan seluruh tubuh menegang. Dan jangan lupa mengangkat kepalamu untuk melihat ke depan. Dengan begini, lehermu akan berolahraga juga. Baiklah, kamu berhasil. Waktunya terbang jauh dan menyelamatkan dunia. Yuk kita bahas dikit tentang catur. Tahu kan permainan para raja itu? Pertama, kamu butuh papan dan beberapa bidak catur. Nah, apa istilah yang dipakai pas raja udah nggak berdaya alias mati kutu? Skakmat.
Menurut legenda, permainan catur dimulai saat seorang wanita muda menjadi ratu. Dia kirimkan 2 putranya untuk menumpas pemberontakan yang terus berlangsung di negerinya. Sayang, salah satu putranya nggak selamat dalam penumpasan itu. Putranya yang lain segera sadar kalau dia terlalu takut menyampaikan berita menyedihkan itu kepada ibunya. Jadi, dia minta nasihat ke orang yang paling bijak di kerajaan itu. Namanya Kaflani. "Beri aku waktu 3 hari," kata orang bijak itu. Dan dia pergi minta bantuan tukang kayu serta minta 2 warna kayu, putih dan hitam. Dia lalu minta tukang kayu bikin sebuah papan dari potongan kayu itu dan menggambar 64 persegi di atasnya. Orang bijak itu lalu menciptakan permainan menggunakan papan tersebut dan mulai bermain dengan salah satu muridnya. Hingga mereka menjadi mahir. Permainan ini melibatkan berbagai bidak yang masing-masing punya aturan tertentu untuk melangkah di atas papan tersebut. Bidak terpenting adalah raja. Raja harus dilindungi dengan segala cara. Begitu permainan selesai, pemenang akan bilang Shah Mat, yang artinya raja tak berdaya. Ratu segera mendengar tentang Kaflani serta permainannya dan memintanya datang ke istana agar ratu juga bisa menyaksikan permainan itu. Kaflani dan muridnya bermain di hadapan ratu, dan begitu permainan selesai, mereka ucapkan kata-kata Shah Mat. Sebagai wanita yang juga bijak, ratu memahami pesan Kaflani dan sadar kalau salah satu putranya sudah tewas. Kita nggak akan pernah tahu apa kisah ratu bijak ini benar, tapi inilah salah satu dari sekian banyak legenda yang katanya menjelaskan tentang penemuan catur. Salah satu bentuk catur paling awal yang dikenal disebut Chaturanga, dan ini berasal dari abad ke-6 Masehi. Kita bisa melacaknya kembali ke kerajaan Gupta di India Utara. Nama Chaturanga artinya 4 divisi, yang artinya infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Ini adalah 4 jenis bidak catur yang dipakai bermain. Permainan ini begitu populer hingga menyebar ke bagian dunia lain. Awalnya sampai ke Persia, di mana permainan ini disebut Shatranj. Permainan ini berubah berkali-kali sampai abad ke-15 dengan banyaknya negara yang memiliki variasi permainan yang berbeda. Di beberapa negara Asia misalnya, buah catur diletakkan di titik potong persegi, bukan di dalam persegi itu sendiri. Di Mongolia, papan catur terdiri dari 11 kali 10 persegi, tak seperti papan catur standar dengan 8 kali 8 persegi. Di abad ke-19, dimulailah turnamen catur pertama dan bahkan kejuaraan dunia resmi pertama yang diadakan tahun 1886. Wilhelm Steinitz resmi menjadi pemenang catur dunia yang pertama. Sampai pertengahan abad ke-20, pemain catur umumnya mengandalkan taktik dan permainan mereka sangat dinamis. Tapi, dengan ditemukannya basis data dan mesin-mesin catur, permainan ini mengalami revolusi dan jadi lebih bisa diprediksi. Permainan catur jadi tersedia di berbagai situs web dan diperkirakan sekitar 600 juta orang di seluruh dunia tahu cara bermain catur sekarang ini. Langkah bidak catur di papannya sangat simpel, tapi kemungkinan permainan ini tanpa batas. Ilmuwan telah memperkirakan ada antara 10 pangkat 111 sampai 10 pangkat 123 posisi dalam catur. Itu menakjubkan. Lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta yang bisa diamati, yang diperkirakan antara 10 pangkat 78 sampai 10 pangkat 82. Dalam teori, permainan catur terlama bisa sampai 5.949 langkah. Permainan catur resmi terlama terjadi di tahun 1989 dan melibatkan 269 langkah. Kedua pemain butuh waktu lebih dari 20 jam untuk menyelesaikan permainan itu dan berakhir dengan seri. Bidak terkuat di papan catur adalah ratu atau ster karena memiliki kombinasi langkah benteng dan gajah atau menteri. Awalnya, buah catur ini disebut penasihat dan gerakannya nggak begitu fleksibel. Tapi, buah catur ini mulai disebut ratu di abad pertengahan di Eropa. Sebagian sejarawan beralasan bidak unik ini bisa menjadi bidak paling berbahaya di papan catur sampai abad ke-15 karena banyaknya contoh pemimpin wanita di era itu. Permainan ini begitu mengakar dalam budaya populer, hingga buku kedua yang pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris adalah tentang catur. Buku itu berjudul The Game of Chess dan diterbitkan oleh William Caxton di tahun 1470-an. Kita pikir papan catur yang bisa dilipat adalah cara agar bidak catur tersimpan rapi saat tak digunakan. Tapi model papan catur ini ditemukan dengan tujuan yang sama sekali lain.
Selama beberapa periode dalam sejarah, catur dilarang karena berbagai alasan. Di tahun 1254 misalnya, Raja Louis IX dari Prancis melarang catur karena dia lihat permainan ini sia-sia dan membosankan. Orang harus mencari cara untuk tetap bisa bermain catur, sehingga ditemukanlah papan catur lipat. Begitu ditutup, papan catur itu bisa mudah ditaruh di rak buku dan bisa keliru dikira 2 buku. Mungkin kita pernah bertemu berbagai bidak catur kuno di berbagai tempat, tapi set catur lengkap tertua ditemukan di Pulau Lewis di Skotlandia Utara. Set ini berasal dari abad ke-12. Dari tampilannya, set ini entah dibuat di Islandia atau Norwegia. Karena tampilannya yang unik, bidak-bidak ini dipakai sebagai sumber materi untuk berbagai bidak catur dalam sejumlah film. Catur bukan cuma menghibur, tapi juga memiliki banyak keuntungan lain. Spesialis neurologi memandang catur sebagai cara efektif untuk meningkatkan ingatan. Ini karena catur mendorong pikiran untuk memecahkan berbagai masalah kompleks dan menyusun strategi terbaik. Efek positifnya bagi orang muda membuat catur diperkenalkan di sejumlah sekolah di berbagai negara. Catur juga dikaitkan dengan nilai yang lebih tinggi dan perilaku yang lebih baik. Sebagian pemain begitu mahir hingga bisa bermain dengan mata tertutup. Janos French, seorang pemain asal Hongaria, memecahkan rekor bermain melawan 52 orang di waktu yang sama dengan mata ditutup di tahun 1960. Kalau itu nggak cukup mengesankan, akhirnya dia memenangkan 31 dari permainan itu. Pemain catur mengesankan lainnya adalah Immanuel Lasker, seorang ahli matematika dan filsuf yang memegang juara catur dunia lebih lama dari pemain lain manapun selamanya. Dia menyandang gelar itu dari tahun 1894 sampai 1921, selama 26 tahun, 337 hari, kalau kamu hitung. Di tahun 1985, seorang aktivis dan pemain catur bernama Garry Kasparov menjadi juara catur dunia termuda hingga hari ini. Dia baru berumur 22 tahun. Selain juara dunia, gelar pemain catur tertinggi yang bisa diberikan adalah gelar Grandmaster. Penghargaan ini diberikan kepada para pemain untuk penampilan puncak mereka dalam permainan catur. Dan untuk mendapat gelar Grandmaster, kamu harus menang 3 kali. Sekali diberikan, gelar ini dipegang seumur hidup, tapi bisa dicabut paksa karena kecurangan. Tapi gimana orang bertindak curang dalam catur? Salah satu cara paling umum hari ini adalah memakai komputer untuk memilih langkah yang lebih baik. Karena sekarang, komputer jauh lebih pandai bermain catur dibanding manusia. Di tahun 1997 misalnya, komputer buatan IBM bernama Deep Blue menjadi terkenal karena mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Adapun Grandmaster catur termuda di dunia bernama Abhimanyu Mishra dari Amerika Serikat. Dia memecahkan rekornya di tahun 2021 dalam usia baru 12 tahun 4 bulan. Yang luar biasa, dia pertama kali belajar main catur saat baru berumur 2,5 tahun. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Sergei Karjakin yang menjadi Grandmaster termuda di usia 12 tahun 7 bulan di tahun 2002. Program komputer pertama yang dikembangkan untuk bermain catur ditemukan di tahun 1951 oleh ahli matematika Alan Turing. Saat itu, nggak ada komputer yang cukup kuat untuk memprosesnya, jadi Turing harus mengujinya sendiri. Dia melakukan kalkulasi dan bermain menurut hasilnya, tiap langkahnya butuh beberapa menit. Thomas Wilson, seorang penemu Inggris, menemukan tumbling chess clock atau jam catur jatuh di tahun 1883 untuk membantu permainan. Temuannya berupa balok jungkat-jangkit dengan 2 jam yang ditaruh seimbang di papan itu. Sebelum ini, pemain catur biasa mengukur langkah mereka dengan jam pasir. Saat ini tubuhmu terlihat biasa-biasa saja. Mari kita tiup beberapa ototmu seperti balon. Pertama otot bahu, lalu trapezius, dan terakhir latissimus. Sekarang, kamu kelihatan jauh lebih besar dan menarik. Dan hasil ini bisa kamu dapatkan bahkan dari rumahmu sendiri. Untuk ini, kamu cuma butuh sepasang dumbbell. Kalau tidak punya, cukup gunakan botol berisi air. Mari mulai dari otot bahu. Ambil posisi duduk dan bersandarlah. Pegang dumbbell sejajar ke kepala, telapak tangan menghadap ke depan. Sekarang, dorong ke atas. Jeda sejenak, lalu turunkan lenganmu ke posisi awal dengan sangat lambat. Prinsip utamanya adalah menjaga otot tetap tegang selama mungkin. 6 repetisi sudah cukup. Lakukan 3 set, lalu istirahat selama 60 detik sebelum lanjut ke latihan berikutnya. Arnold Press.
Sekali lagi, ambil posisi duduk dan bersandar. Pegang dumbbell setara dada, telapak tangan ke dalam, lengan ditekuk. Angkat dumbbell dan luruskan lenganmu. Pada titik terjauh, pergelangan tanganmu harus berputar sehingga telapak tangan menghadap depan. Jeda sejenak, lalu perlahan turunkan lenganmu ke posisi awal. Rasakan tarikannya di bahu. Saat berolahraga, ototmu akan mengalami kerusakan mikro. Saat tubuh pulih, jaringan otot baru terbentuk dan massa ototmu menjadi lebih banyak. Sekali lagi, 3 set 6 repetisi dengan jeda 1 menit di antara set untuk istirahat. Mari bakar otot deltoids deusmu. Masih di posisi duduk, tapi kali ini condong ke depan. Pegang dumbbell setara pergelangan kaki, telapak tangan berhadapan. Sekarang, ayunkan lenganmu ke samping. Di titik atas, lenganmu harus sejajar dengan lantai. Saat kembali ke titik awal, lawanlah gaya gravitasinya dan turunkan perlahan. Kamu perlu melakukan 10 repetisi agar otot deltamu membesar. Istirahat selama 10 detik, lalu lakukan 2 set lagi. 1 dumbbell angkat depan. Berdiri tegak, ambil 1 dumbbell dan tahan dengan kedua tangan di dekat pinggang. Lalu angkat lenganmu ke depan sampai setara kepala. Perlahan kembalikan lenganmu ke posisi awal. Otot bahumu akan menegang saat lenganmu diturunkan. Jadi, cobalah perpanjang momen ini. Lakukan 3 set, masing-masing 10 repetisi. Push up pemanah. Masuk ke posisi push up. Lenganmu harus terbuka lebar. Pindahkan berat badanmu ke tangan kanan dan turunkan tubuhmu ke lantai. Di titik terendah, seluruh tubuhmu harus menumpu di tangan kanan. Lengan kirimu harus diluruskan ke samping, lalu kembali ke titik awal. Ulangi latihan ini, tapi sekarang turunkan tubuhmu ke lengan kiri. Dengan lengan kanan diluruskan ke samping. Untuk efek yang lebih baik, gabungkan latihan ini. Lakukan Arnold Press dan 1 dumbbell angkat depan tanpa jeda. Lalu istirahat sebentar, kemudian lanjut ke latihan untuk kelompok otot lain. Giliran otot trapesiusmu. Masuk ke posisi downward dog. Tekuk lenganmu dan turunkan tubuhmu ke depan. Perhatikan kepalamu, jangan sampai menyentuh lantai. Ketika sudah mencapai titik terendah, perlahan dorong tubuhmu ke belakang. Lakukan repetisi sebanyak mungkin dan jeda selama 1 menit. Lalu lakukan 2 set lagi dan beralih ke latihan berikutnya. Caption, berdiri lurus, lengan sedikit bengkok di samping memegang dumbbell. Atur kaki selebar mungkin. Lalu angkat tangan ke depan secara diagonal. Berhenti saat dumbbellmu setara kepala. Telapak tangan harus saling berhadapan. Di posisi teratas, lenganmu harus terbuka seperti huruf Y. Lalu perlahan kembalikan tanganmu ke posisi awal. 3 set, 10 repetisi sudah cukup. Jangan lupa berhenti untuk beristirahat di antara tiap set. Sekarang ambil posisi tengkurap, tekuk lenganmu dan pegang dumbbell di dekat kepalamu. Telapak tangan menghadap bawah, angkat dumbbell sedikit di atas lantai. Perlahan dorong dumbbellmu ke depan dan luruskan lenganmu. Lalu tekuk lenganmu dan gerakan dumbbell ke belakang. Coba gerakan sikumu sejauh mungkin dan kencangkan otot punggung. Lakukan 8 hingga 15 repetisi. Kalau masih kuat, lakukan 1 set lagi. Dumbbell angkat bahu, berdiri lurus, pegang dumbbell setara pinggang, telapak tangan saling berhadapan. Coba naikkan bahumu setinggi mungkin, kemudian turunkan ke posisi awal. Kamu dapat membuat gerakan memutar dengan bahumu agar latihan ini lebih efektif. Punggungmu harus tetap lurus, dan jangan biarkan lengan dumbbellmu berayun. Lakukan repetisi sebanyak mungkin. Otot bahu dan trapesiusmu seharusnya terasa terbakar. Lalu istirahat 1 menit dan lakukan 1 set lagi. Ambil dumbbell, berdiri lurus dengan kaki selebar bahu. Taruh dumbbellmu di lantai, sejajar dengan posisimu. Duduk dan ambil dumbbellnya dengan 1 tangan. Arahkan berat badanmu ke pinggul, lalu dorong dengan kakimu dan mulai berdiri bersama dumbbellmu. Di saat yang sama, angkat lenganmu dan tekuk di dekat dada dengan telapak tangan menghadap dalam. Lalu dorong dengan kakimu lagi dan angkat lenganmu lurus ke atas sejajar kepala dengan mengarah ke depan. Sekarang kakimu harus lurus. Kembali ke posisi awal. Turunkan lenganmu dengan beban di dadamu dan tekuk sedikit kakimu. Lalu taruh dumbbell di lantai dan jongkok sepenuhnya. Ini adalah latihan yang ampuh untuk punggungmu. Tapi kamu harus pemanasan agar tidak terluka. Jika kamu melakukan 10 repetisi untuk 1 lengan lalu 10 lagi untuk tangan satunya, ini juga akan menjadi kardio yang baik.
Mari lanjut ke bagian sayapmu. Dumbbell pull over. Berbaringlah di bangku dan pegang satu dumbbell dengan kedua tangan. Tempatkan lurus di belakang kepalamu. Angkat lenganmu ke langit-langit. Lalu turunkan lagi lenganmu hingga terasa punggung mengencang. Makin tegang otot-ototmu, makin baik. Lakukan 15 repetisi dan jeda untuk beristirahat. 3 set sudah cukup. Dumbbell row. Ambil dumbbell menggunakan tangan kanan. Gunakan lutut kiri dan tangan kiri untuk bersandar ke bangku. Tubuhmu harus hampir sejajar dengan lantai. Lenganmu yang membawa beban harus menggantung dan lurus. Angkat dumbbellnya ke dada. Jaga agar otot intimu tetap kencang. Libatkan otot punggung dan latissimus untuk mengangkat dumbbell. Sekarang, perlahan turunkan lenganmu yang memegang dumbbell. Jika beratnya cukup, lakukan 10 repetisi di tiap lengan. Lalu istirahat semenit dan ulangi latihannya. Renegade row. Ambil posisi push up tapi bersandar ke dumbbell. Telapak tangan saling berhadapan. Bawa berat badanmu ke kiri. Angkat lengan kananmu sambil memegang dumbbell ke sisi tubuh. Lalu turunkan lenganmu ke lantai dan ulangi dengan lengan satunya. Lakukan 10-15 repetisi. Jika terlalu sulit, lakukan latihan dengan lutut di lantai. Kamu boleh mengurangi berat dumbbellmu. Kita perlu menjaga otot-otot kita tetap kuat, bukan terluka. Penguin perut. Berbaringlah di perut dan angkat sedikit dada serta kepalamu. Luruskan lenganmu dan putar telapak tanganmu ke atas. Kemudian remas otot latissimus kananmu dan arahkan tangan kananmu serendah mungkin. Kembali ke posisi awal dan ulangi sisi satunya. Cobalah untuk menegangkan sisi kiri dan kanan dengan setara. Jika tidak, pertumbuhan otot-ototmu tak akan seimbang. Ini akan buruk bagi punggung dan posturmu. Malaikat salju terbalik, masih di posisi tengkurap, lengan diluruskan ke depan, kencangkan otot punggung dan latissimus, lalu angkat tanganmu dan gerakan ke belakang seolah mau membuat malaikat salju. Kamu perlu mengangkat lenganmu setinggi mungkin untuk mendorong otot latissimus. Ulangi sebanyak yang kamu bisa. Pulse row. Tetap di lantai. Taruh lenganmu di sisi tubuh tapi agak jauh. Telapak tangan menghadap lantai. Lalu angkat dada dan lenganmu di atas lantai setinggi yang dimungkinkan otot latissimusmu. Kamu wajib menahannya 2 detik di titik teratas. Baru kemudian kembali ke posisi awal. Agar otot latissimus terbakar, gabungkan beberapa latihan berbeda menjadi satu set. Penguin perut, lalu renegade row. Kemudian malaikat salju terbalik di bagian akhir. Pilih beberapa latihan untuk tiap kelompok otot dan lakukan 15-20 menit sehari. Intinya adalah jaga ototmu tetap sibuk setiap hari. Jangan lupakan pemanasan yang cukup sebelum latihan. Dan setelah ototmu dilatih, pastikan kamu membiarkannya beristirahat agar dapat pulih untuk latihan berikutnya.